warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Rugaya selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode kuantitatif, dan yang terhormat juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiratnya. Kita telah berkumpul pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yunita Livia yang akan bertugas menjadi moderator dan sekaligus pemaparan pada hasil dari penelitian yang sudah saya teliti bersama rekan saya yang bernama Fariza Ayu Futriani. Dan juga di sini saya akan memberikan sedikit tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji apakah valid dan juga reliabilitas pada penelitian yang saya akan teliti. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya memberikan judul pada tugas penelitian saya dengan judul pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pengguna Shopee di Jabodetabek. Untuk latar belakangnya, Shopee menjadi salah satu platform e-commerce terdepan di Indonesia dengan basis pengguna yang besar. Jadi bagi Shopee ini suatu kepuasan pada konsumen ini merupakan prioritas utamanya. Agar kenapa? Supaya belanja ini konsumen ini lebih sering berbelanja menggunakan aplikasi ini dan juga memberikan ulasan-ulasan yang positif mengenai aplikasi Shopee ini, dan juga dapat merekomendasikan platform Shopee ini kepada orang lain. Jadi menurut saya dan rekan saya, Shopee ini sangat mengedepankan dan memprioritaskan kenyamanan dan juga kesenangan untuk konsumennya. Jadi Shopee ini memberikan kualitas pelayanan dan juga harga. Nah, kenapa? Karena kualitas dan harga ini bisa mempengaruhi dari kepuasan pengguna tersebut. Jadi kualitas layanan ini apa saja sih contohnya? Seperti kemudahan penggunaan platform Shopee, kecepatan pengiriman, jadi dari jasa ekspedisinya bisa cepat atau tidak, sesuai atau tidak dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, dan juga responsifnya layanan pelanggan. Jadi maksudnya biasanya ini kan Shopee ini memiliki sebuah customer service yang biasanya untuk melayani beberapa pertanyaan dari pengguna. Nah, jadi Shopee ini harus memberikan pelayanan yang baik agar si konsumen ini merasakan kepuasan karena telah menggunakan aplikasi Shopee. Selain itu, harga juga sangat berpengaruh kepada kepuasan pada penggunaan Shopee ini. Jadi kenapa sih harga ini sangat berpengaruh? Jadi harga yang kompetitif atau bisa murah dan juga penawaran yang menarik ini nih bisa menarik pengguna untuk berbelanja di aplikasi Shopee. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan ini adalah kualitas layanan dan juga harga. Bisa kita lihat biasanya itu kan Shopee menawarkan harga-harga yang cukup relatif murah dibandingkan e-commerce lain. Dan juga kalau untuk pelayanannya tersendiri, saya sebagai pengguna Shopee
pengguna Shopee aktif, saya merasakan bahwa Shopee ini memberikan pelayanan yang cukup baik dan juga untuk harga juga cukup lumayan dibanding e-commerce lainnya. Oke, next. Nah, di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini kita akan membahas nih apa saja selain dari kepuasan tadi nih, yang ini selain dari kepuasan pengguna Shopee dan juga kualitas layanan dan juga harga. Di sini kita akan membahas. Jadi setelah data-data yang nanti saya akan kumpulkan, nanti kita akan uji nih validitas dan uji reliabilitasnya itu. Nah, uji validitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, menurut Sugiharto dan Sitinjak tahun 2006, validitas ini mengacu pada suatu variabel yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas dalam penelitian ini menunjukkan tingkat keakuratan alat ukur penelitian terhadap isi pengukuran yang sebenarnya. Lanjut kita ke uji reliabilitas. Nah, jadi secara umum ini reliabilitas dapat diartikan sebagai konsistensi, metode, dan juga hasil penelitian. Itu menurut Bandur tahun 2013. Nah, jadi di sini tuh ada menurut Sugiono pada tahun 2013 bahwa reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan juga stabilitas atau wawasan. Nah, jadi apa saja sih di sini tuh ada studi kasus Shopee yang pengaruh kualitas pelayanan dan juga harga terhadap kepuasan pengguna Shopee di Jabodetabek dengan sampel 30 dan menggunakan skala Likert. Apakah bisa di zoom sebentar? Oke, nah di sini ada 9 pertanyaan. Apakah saya akan bacakan nih? Saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama, apakah pelayanan Shopee sesuai dengan yang Anda harapkan? Jadi skala Likert ini ada 5, yaitu sangat setuju dengan nilai poin 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Begitupun seterusnya. Ada bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan pengiriman produk yang Anda beli melalui Shopee? Saya sering mendapatkan informasi yang cukup tentang status pesanan pengiriman dan jejak produk yang produk saat saya berbelanja di Shopee. Saya merasa bahwa Shopee memiliki pilihan harga yang cukup beragam dan terjangkau. Apakah Anda merasa bahwa Shopee memiliki harga produk yang terjangkau? Shopee sering menawarkan diskon dan atau penawaran khusus yang membuat harga produk lebih menarik. Shopee telah memenuhi harapan saya terkait dengan proses pembelian dan juga pengiriman produk. Seberapa baik Shopee memenuhi harapan Anda terkait kualitas produk yang dijual? Saya cenderung memilih Shopee ketika ingin berbelanja online daripada platform lain. Ini adalah studi kasusnya ini adalah contoh pertanyaan yang saya akan sebar nanti di kuesioner. Oke, next. Nah, di sini ada rekapitulasi data. Jadi saya sudah menyebarkan data-data. Saya sudah menyebarkan pertanyaan yang tadi sebelumnya ini melalui kuesioner dan sudah terkumpul dengan sampel 30. Nah, ini untuk X1-nya ini adalah pertanyaan 1 dan sampai 3 dan X2-nya ini adalah pertanyaan 4 sampai pertanyaan 6 dan seterusnya X3 pertanyaan 7 sampai pertanyaan 9. Ini saya sudah data totalnya segini. Oke, next. Nah, sebelumnya ini kan sudah kita dapatkan nih data-data ini. Kita akan melanjutkan tutorial menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan juga reliabilitas.
Oke, lanjut. Di sini kita sudah membuka Excel-nya. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya data dari hasil responden yang sudah saya dapatkan. Kita buat semuanya. Kita menggunakan sampel 30 ya, teman-teman. Oke, kita copy. Sebentar. Kita copy semua. Oke, kita copy. Kita buka aplikasi SPSS. Lanjut. Oke, kita buka aplikasi SPSS-nya yang tadi sudah kita copy, tapi sebelumnya kayak kita harus copy dulu. Nah, ya kita copy. Terus setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita paste. Klik Ctrl F. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Lanjut, lalu kita klik variable view. Setelah itu kita block name, habis itu lanjut kita klik Ctrl F. Nah, kita klik replace, terus kita ketik var 0-nya 3 kali, lanjut ke replace all. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Nah, untuk X110 ini kita rubah menjadi total. Oke, kita kembali ke data view, kita akan mencari data validasi, yaitu dengan cara ngeklik analyze, correlate, abbreviate. Lanjut kita blok semua, lalu kita pindahkan ke kanan. Kita harus periksa dulu ada person dan to toilet, pastikan ya, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul deh. Nah, di sini kita pakai sampel 30 dan juga untuk sampel 30 ini, untuk kita ini kita buka coba Airtable-nya. Nah, sampel 30 dengan ini 0,5 ada 0,2960. Nah, kita cek. Di sini untuk X1 sampai X9-nya ini lebih besar daripada 0,296. Jadi bisa dikatakan valid. Data ini valid ya, teman-teman. Lalu kita lanjut cari data reliable dengan klik analyze, scale, terus reliability analyze, terus kita blok semua lalu pindahkan ke kanan. Nah, untuk mencari reliable ini totalnya nggak kita masukin, jadi kita pindahkan lagi ke kiri dan pastikan untuk ini modelnya alpha. Nah, sudah keluar teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ini crossbench alfanya itu ada 0,858 dan kita menggunakan crossbench alpha ini 0,7. Jadi bisa dikatakan ini reliable karena lebih besar dari ini. Terus untuk validnya sama ininya, jadi untuk pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pengguna Shopee di Jabodetabek menggunakan uji validitas reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS bisa dikatakan valid dan juga reliable. Dan untuk studi kasus Shopee ini dan untuk data-data responden yang sudah saya masukkan tadi, ini bentar saya tampilkan dulu ya untuk presentasinya. Oke, nah ini untuk studi kasusnya. Nah, ini sudah berarti kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial dan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga mudah dimengerti.